Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya Sobat Football United, jangan lupa sebelum gua mulai video ini ya, gue ingin ingatkan jangan lupa untuk main-main nih ke channel The United Wave. Di situ ada kolaborasi antara gua dengan Bang Mario Delano serta Kokoh United ya. Di channel The United Wave ada banyak informasi, banyak seru-seruan juga. Di video tersebut bisa cus langsung ke channelnya The United Wave. Oke, di video kali ini gue ingin membahas terkait dengan Alejandro Garnacho. Ini juga ada kaitannya dengan artikel yang ditulis oleh Karl Anka di The Athletic ya, yang judulnya adalah apakah musim ini bisa menjadi musimnya Alejandro Garnacho di Manchester United. Oke, akan gue artikan dulu beberapa paragraf yang menurut gue menarik ya. Sebagaimana bagus Alejandro Garnacho ini bisa menjadi ya di musim ini. Bagaimana Alejandro Garnacho ini merupakan memiliki peran bintang ya ketika tim muda Manchester United ini menang FA Cup 2 tahun yang lalu dan berkembang dengan sangat menjanjikan di tim utama Manchester United di tahun 2022-2023. Lalu musim lalu bagaimana Alejandro Garnacho ini mencetak salah satu gol terbaik di Premier League ya, bicycle goalnya menghadapi Everton. Dan tentu saja dia juga memiliki peran yang sangat signifikan di final Piala FA menghadapi Manchester City dengan mencetak gol pembuka. Dari 50 penampilannya di musim 2023-2024, fans dari Manchester United ini semakin berkembang ya kecintaannya kepada Alejandro Garnacho yang akan menjadi 20 tahun atau sudah menjadi 20 tahun bulan lalu. Dan ya, tidak peduli apapun pertandingannya, bagaimana skornya dan juga bagaimana ukurannya, kecepatan dan juga kemampuan teknis dari pemain-pemain belakang ini sering dibuat kerepotan oleh Alejandro Garnacho. Ya, dan di Community Shield kemarin ketika menghadapi Manchester City di Wembley, walaupun tampil sebagai pemain pengganti, Alejandro Garnacho di pertandingan tersebut juga mampu mencetak gol menghadapi Manchester City. Jadi ini seperti kayak ya back to back ya, bisa dikatakan demikian. Tampil di Wembley menghadapi Manchester City, Garnacho kembali mencetak gol. Dan Garnacho sendiri juga menjadi pemain yang paling muda untuk mencetak gol untuk Manchester United di Charity atau Community Shield semenjak legenda George Best di tahun 1965. Dan ini mendapatkan banyak pujian dari banyak pihak. Dan ini juga merefleksikan ya bagaimana attitude dari Alejandro Garnacho ini yang luar biasa. Kenapa? Setelah dia kembali ke Manchester United dari Copa America dan dia ada liburan setelahnya ya, bagaimana Alejandro Garnacho ini tetap menjaga situasi kondisinya. Jadi dia tidak ikut pre-season, tapi ketika tampil sebagai pemain pengganti menghadapi Manchester City di Charity Shield, dia bisa nyetel dan mencetak gol. Erik ten Hag ini lebih memilih untuk menggunakan Marcus Rashford dan juga Amad Diallo sebagai starter, karena keduanya ini memiliki pre-season yang penuh, terutama di Amerika ya. Tapi pujian juga diberikan kepada Alejandro Garnacho yang memberikan impact, bahkan sempat memberikan keunggulan dari Manchester United kepada Manchester United sebelum era disamakan dan menuju ke adu penalti. Disebutkan Erik ten Hag memiliki pendapat terkait dengan Garnacho ya. Ada selalu banyak pekerjaan di area-area kanan ya atau di area-area yang tepat terkait dengan pressing dan juga lari dari belakang ketika menyerang. Kita mengharapkan ada banyak pergerakan di belakang. Jadi kita membutuhkan, atau dari belakang, jadi kita membutuhkan kecepatan. Kita membutuhkan pemain yang segar tapi juga pemain yang bisa memulai. Dan untuk membawa Alejandro Garnacho ini selalu baik ya, atau bahkan sangat baik ya, untuk memilikinya di tim Anda. Tentu saja ada banyak alasan untuk kenapa tidak memulai dengan dia, tapi dia melakukan dengan sangat baik ketika dia masuk. Rencananya ini bagaimana kita mempersiapkan akan seperti apa jalannya. Dan
kadang-kadang juga ini hal yang mengecewakan ya. Kita tidak bisa membawanya lebih ke depan. Ya, ini yang disebutkan Erik ten Hag terkait dengan hubungannya dengan Garnacho sebelumnya. Ya, ada beberapa situasi musim lalu di mana Alejandro Garnacho ini juga memukau ya. Salah satunya adalah ketika menghadapi Aston Villa, bagaimana Manchester United tertinggal 2-0 sebelumnya. Lalu Alejandro Garnacho ini penampilannya luar biasa, dan tentu saja pada saat itu ada juga Rasmus Højlund yang mencetak gol pertama bagi Manchester United di Premier League, dan ini seperti dalam tanda kutip agak menutupi ya situasi dari Garnacho. Lalu ketika menghadapi Chelsea pun juga demikian, Garnacho mencetak 2 gol. Tapi ya situasi kekalahan menghadapi Chelsea ini juga meruntuhkan penampilan bagus dari Garnacho, dimana pada saat itu Erik ten Hag mengatakan kita ada di posisi menang ya, dengan memainkan sepak bola yang sangat bagus dan mencetak gol yang bagus. Tapi di injury time kita tidak membawa kemenangan ke garis. Disebutkan di artikel ini bagaimana sebuah musim yang penuh dengan cedera dan ketidakstabilan di Manchester United dan juga penyerang-penyerangnya. Tapi bagaimana Alejandro Garnacho, pemain muda ini, juga menunjukkan ambisi yang bagus ya, dan juga bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Disebutkan juga di artikel ini seperti apa kurang lebih di tahun 2024-2025 ya. Ya, pemain lawan ini bisa frustasi ketika menghadapi pemain dari Argentina ini. Pemain yang lebih berpengalaman, Bernardo Silva contohnya, ini mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Garnacho. Artinya memang kesulitan untuk mengawal Garnacho. Dan seperti Erik ten Hag juga lebih memilih Alejandro Garnacho ini bermain di sisi kanan, karena bagaimana dia ini bisa melebarkan permainan dan juga lari dari belakang pertahanan. Dan juga konsistensi dari kemampuan bertahannya ini telah berkembang. Jadi ini memang semakin bagus ya Alejandro Garnacho. Tapi tentu saja masih ada level yang lebih banyak untuk Garnacho berkembang di pertandingan. Dan dia juga ingin mengambil langkah selanjutnya dan menjadi lebih berbahaya dan juga konsisten sebagai penyerang di Premier League. Musim lalu dia membuktikan kalau dia ini cukup bagus untuk bisa bermain dari awal secara konsisten untuk Manchester United. Dan ini akan menjadi uji coba kurang lebih di musim 2024-2025 ini ya. Ini akan menjadi ujian bagi Alejandro Garnacho. Nah, bagaimana menurut gue simple sih Alejandro Garnacho yang diberikan kesempatan lebih banyak musim lalu dengan banyaknya pemain yang cedera, tapi dia juga mampu menjawab tanggung jawab tersebut menurut gue secara rata-rata secara bagus. Tentu saja ketika gue ingin menyoroti hal-hal yang tidak maksimal ya ketika dia bermain buruk misalnya, ya itu gue juga bisa melihat dari sisi tersebut ya, ada beberapa contoh, tapi gue tidak ingin menitik beratkan kepada hal tersebut. Gue lebih justru ingin membahas terkait dengan potensi dari pemain 20 tahun ini dan melihat progres yang menurut gue juga sangat bagus dari zamannya Ralf Rangnick, musim pertama dari Erik ten Hag masuk musim keduanya. Menurut gue ada perkembangan yang signifikan. Sekali lagi memang masih belum paripurna, masih belum tuntas, masih belum pada puncaknya. Dia masih 20 tahun, dia masih dalam periode perkembangan. Tapi bagaimana memang ada potensi akselerasi untuk mendapatkan atau mencapai kapasitas permainan yang lebih tinggi bagi seorang Alejandro Garnacho. Dia menurut gue memiliki ketajaman, kecepatan, dia memiliki potensi, dia memiliki kerja keras, dia juga pandai mencari solusi. Tinggal bagaimana dia bisa konsisten nih ya untuk bermain di level yang tertinggi secara lebih baik, secara lebih rapat untuk musim ini. Musim lalu di paruh awal menurut gua dia tampil luar biasa, tapi ketika memasuki paruh kedua musim lalu dia ada penurunan. Apakah ini terkait dengan fisik? Itu bisa saja terjadi, ataupun memang ada faktor teknis. Nah, yang gua harapkan musim ini dia semakin matang lagi, dia bisa semakin semakin konsisten dalam bermain. Gua melihat pemain ini pemain yang spesial. Dia bisa bermain di dua sayap dengan sama bagusnya ya, kanan maupun kiri. Dia bisa memberikan warna dan juga karakter berbeda
bagi Manchester United, utamanya di lini depan. Saat ini dengan adanya pembaruan misalnya dari Ineos dan juga tim kepelatihan dari Manchester United, gue percaya Alejandro Garnacho ini masuk ke project bagi Manchester United dalam 2 ataupun 3 tahun ke depan. Sekali lagi, ketika gue ingin menyoroti terkait dengan permainan dia yang tidak maksimal, ya semua pemain tentu saja memiliki waktu-waktu di mana permainannya sedang jelek ataupun buruk. Tapi ketika itu yang terjadi lalu diputuskan jual saja ini, buang saja, ya gue tidak sepakat, tidak seperti itu. Secara keseluruhan gue melihat bagaimana Alejandro Garnacho ini promising, sangat menjanjikan ya. Dan semoga musim ini ya dia bisa lebih berkontribusi kepada Manchester United. Dia lebih sering bermain di sayap kanan beberapa kali. Dia memiliki keunikan ya, di mana dia ketika melakukan penetrasi ini bisa juga menggunakan kedua kakinya dengan sama bagusnya, sehingga ini memberikan ancaman ya kan bagi pemain belakang lawan. Musim lalu dia memiliki kepercayaan yang tinggi dan itu sudah ditunjukkan. Salah satunya adalah ketika mencetak gol yang luar biasa ya, bicycle kick menghadapi Everton. Dan ketika dia tampil di panggung tertinggi misalnya di final Piala FA menghadapi tim yang sangat luar biasa Manchester City, dia juga menunjukkan kapasitas mentalnya yang menurut gue juga semakin matang. Ya semoga dia bisa semakin berkembang ya di musim ini, terutama dengan adanya staf kepelatihan yang baru. Gue sih optimis Alejandro Garnacho bisa lebih baik di musim ini. Syarat nomor 1 adalah situasi fisik menurut gue. Ketika suatu situasi fisiknya bisa tetap fit, menurut gue Alejandro Garnacho akan menjadi senjata bahkan ya bagi lini depan Manchester United dalam membongkar pertahanan lawannya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira nih ya, pede nggak terkait dengan penampilan Alejandro Garnacho untuk musim depan? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.